Previously. Modifikasi juga ya, perpaduan antara Pada bingung semua kalau soalnya panjang-panjang kayak nangis tuh. Sabar, Mak, sabar. Initiating System 1. System 1 loaded. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better to be better. Apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kak Audi di sini akan mengajak kalian untuk berpikir positif hari ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah sempat kita bahas sebelumnya, yaitu aritmatika. Nah, untuk saat ini akan kita bahas materi geometri. Langsung saja kita check this out. Nah, di video kali ini kita bahas tentang barisan dan geometri. Sudah saya tulis ini, ada dua kasus yang kita cari, sama seperti aritmatika kemarin, yaitu mencari UN dan mencari SN. Tapi ada loh perbedaannya. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan yaitu penggunaan rasio. Ketika aritmatika menggunakan beda atau selisih, kalau geometri harus menggunakan rasio. Ini rumus SN-nya, ini rumus UN-nya. Terus kalau saya sih kalian gak usah hafalin yang rumus SN ya. Nanti deh saya kasih contoh supaya lebih jelasnya. Kita lanjut ke contoh berikut. Cakep. Nah, di sini ada suatu contoh. Kalian akan mencari SN-nya. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung jelasin aja. Dari soal tersebut, dia memiliki rasio yaitu sama dengan 2. Dari soal juga diketahui bahwa pada 15 menit pertama terdapat 400 bakteri. Nah, pertanyaannya 35 menit kemudian tuh ada berapa bakteri? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, di sini yang kita cari adalah SN sebenarnya, tapi kalian tidak perlu menghafal rumusnya ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita lihat saja sini. Kita akan analisa satu persatu. Di sini pada 15 menit pertama terdapat sejumlah 400 bakteri. Nah, rasionya kan 2 ini artinya dia berkelipatan 2 setiap 5 menit. Artinya nanti dia akan membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit kemudian. Dari 15 menit menjadi 20 menit. Sedangkan 400 kita kali 2, jadinya berapa nih? 800. Kenapa kok dikali 2? Kan rasanya 2, kayak gitu. Jadi setiap 5 menit dia membelah diri sebanyak 2 kalinya. Begitu seterusnya kita akan buat sampai waktunya menunjukkan ke 35 menit. Nah, di bawahnya kita ikuti dengan kita kali 22 gitu. Ini kan proses analisa sebenarnya ya. Kita tidak menggunakan rumus sama sekali. Yang penting kita sudah bisa mengkonsepkan sendiri. Nah, akhirnya pada saat menit ke-35 terdapat 6.400 bakteri. Mudah kan? Contoh soal kedua. Kalian boleh baca sendiri deh ya. Nah, di sini diketahui barisan geometri dan barisan aritmatika kayak gitu. Ada kesamaannya. Apa yang sama nih dari soal ini? Nah, kalian lihat dari soal tersebut dikatakan bahwa suku keempat dari barisan geometri sama dengan suku ke-8 dari suatu barisan aritmatika. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat nih di bawah nih. Kamu bisa lihat nggak? Oke, kemudian kedua barisan tersebut mempunyai suku pertama sama dengan 2. Nah, kita labelkan dulu nih. U1 atau suku pertamanya itu sama dengan 2 ya. Tapi di sini dikatakan kedua-duanya memiliki suku pertama yang sama. Oh, berarti untuk barisan geometri itu U1-nya 2. Untuk barisan aritmatika U1-nya juga 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan juga rasio. Nah, di sini dikatakan bahwa rasio barisan geometri itu sama dengan beda dari barisan aritmatika. Wah, seru nih kalau kayak gini nih. Di sini dikatakan bahwa rasionya akan sama dengan bedanya. Tapi di sini ada syarat bahwa dia harus bilangan bulat. Apa sih artinya bilangan bulat? Bilangan bulat tuh nggak boleh pecahan, nggak boleh koma-koma, nggak boleh akar-akar dan lain sebagainya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih hasil dari pengurangan suku kelima untuk barisan geometri dan suku ke-11 dari barisan aritmatika. Oke, langsung kita jelasin ya.
Nah, di sini kita sudah punya suku keempat barisan geometri. Oke, yang pertama kita lakukan, kita artikan dulu. Masih ingat yang kemarin ya? Dari rumus UN sebenarnya untuk geometri kita tahu ya. Tapi aritmatika kalian masih ingat gak? Ingat dong. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N 1 beda. Nah, berarti kalau U8 gimana? A ditambah 7 beda. Kalau geometrinya sendiri, U4 kok bisa jadi AR pangkat 3? Nah, kalau dia suku keempat, R-nya jadi pangkat 3. Kayak gitu. Jadi di sini kita punya 2R pangkat 3. Loh, dari mana sih 2R pangkat 3? Ingat bahwa A adalah U1. U1-nya sama dengan 2. Kayak gitu. Kita tinggal masukkan aja. Berarti A-nya boleh kita ganti dengan 2. Di sini ada beda. Beda kan sama dengan R. Jadi 2R pangkat 3 saya tetap tulis. 2 ditambah 7B, B-nya saya ganti dengan R. Karena diketahui bahwa R akan sama dengan B. Oh, bisa gitu ya? Ya boleh dong. Kayak gitu. Kita melakukan yang namanya substitusi. Di sini kita akan pindah ruaskan. Kita akan mengumpulkan dalam satu ruas yang sama. Nah, di sini dapat yang namanya polinomial. 2R pangkat 3 kurang 7R kurang 2 sama dengan 0. Tapi mungkin kalian untuk mencari R-nya, kalau kuadrat mungkin kalian sudah familiar ya. Gimana caranya? Faktoran dong. Nah, kita faktorkan kalau kuadrat. Nah, kalau pangkat 3 gimana? Mungkin kalian belum dibahas, tapi akan saya jelaskan di sini. Di sini kita pakai yang namanya prinsip Horner. Apa sih itu Horner? Nah, Horner itu ada di subbab, salah satu subbab dalam polinomial atau suku banyak di matematika peminatan. Horner sendiri digunakan untuk mencari nilai R kalau misalnya pangkat tertinggi dari polinomialnya lebih dari 2. Nah, seperti itu. Dari Horner yang kita tulis adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini koefisien pangkat tertinggi adalah 2. Kan R pangkat 3 temannya 2 kan gitu. Kita tulis bagian-bagian depannya. Lebih gampangnya kita tulis angka-angkanya saja deh gitu. Di sini ada R pangkat 3 ya, temannya 2 kan. Kita tulis 2. Nah, kayak gitu. Terus di habis R pangkat 3 harus ada R pangkat 2, tapi kan nggak ada tuh. Kita tulisnya 0 gitu. Kalau R sendiri temannya negatif 7. Sedangkan terakhir yang kita tulis adalah konstantannya yaitu negatif 2. Kita akan coba pakai 1. Loh, kenapa pakai 1? Oke, nanti saya jelasin. Kita turunkan dulu 2-nya. Kemudian 2 kali 1 jadinya 2. Ini kemudian ditambahkan 0 tambah 2, 2 kali lagi terus dan seterusnya seperti itu. Kali tambah kayak gitu. Setelah ditambah kalikan lagi, dapatnya min 5. Kita tambahkan dapatnya min 7. Nah, ternyata di sini salah. Kenapa? Karena belakangnya tidak 0 kayak gitu. Harus sampai 0 kayak gitu. Kenapa sih tadi 1 kita ambil dari konstantanya? Konstantanya kan negatif 2 tuh. Nah, cari semua bilangan yang bisa membagi negatif 2. Kan ada bilangan 1, kemudian ada 2, ada negatif 1 dan negatif 2. Kita coba yang positifnya dulu. Nah, tadi kan 1 udah nih. Sekarang 2. Sama seperti tadi, 2-nya turun, kalikan lagi, ditambah lagi, dikali lagi. Nah, 4 kali 2 kan 8. Kita tambahkan. Jadi berapa tuh? Oke, 1 kali 2 berapa? 2. Nice. Nah, sekarang kita tambahkan. Min 2 tambah 2 berapa? 0. Nah, di sini sudah 0. Syaratnya memang harus 0, maka ini benar. Oke. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan nilai R yang pertama. Nilai R yang pertama yang mana? 2 tadi ini. Nah, seperti itu. Jadinya R akan sama dengan yang kita cari adalah kita susun dulu ya dalam bentuk faktorannya. Tadi kan 2, kita jadikan lawan jadi R-2 kan kayak gitu. Tadi positif 2 jadi min 2. Tadi kan R pangkat 3, R-nya sudah keluar, sisa R-nya pangkat berapa nih sekarang nih? Ya, R pangkat 2 dan koefisien 2 tadi. 2 yang di bawah ya, 2R pangkat 2. Kemudian kita tambah dengan 4. 4 dari mana? Dari bawah tadi. Ya, 4R, kemudian ditambah 1. Jadi pangkatnya itu akan berkurang-kurang 1. Tadi R pangkat 2, kemudian jadi R pangkat 1, kemudian R pangkat 0 atau tidak memiliki R sama sekali kayak gitu. Nah, yang itu sebenarnya bisa kita modifikasi lagi. R-2 dalam kurung ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari apa? 2R ditambah 1. Coba deh kalian kuadratkan. 2R tambah 1 kuadrat akan sama dengan yang di atas kayak gitu. Nah, dari sini kita memiliki penyelesaian. R-nya sama dengan 2 atau 2R plus 1 sama dengan 0 kayak gitu. Atau 2R sama dengan min 1 atau R sama dengan min 1/2. Nah, di sini kita punya 2R nih atau 2 rasio. Rasionya ada min setengah sama 2. Masih kan tadi syaratnya apa? Masih dong, karena bilang bulat berarti R min setengahnya tidak boleh digunakan. Cakep. Nah, sekarang berarti yang kita gunakan adalah R bilangan bulat kayak gitu. Jadi yang min setengah ini tidak perlu kita
gunakan. Kita pakai yang 2 saja. Nah, di sini kita sudah dapat R sama dengan bedanya atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, kita sudah punya A, kita sudah punya R atau B. Ya udah, tinggal kita masukkan aja yang mau dicari. Dari soal yang mau kita cari adalah suku kelima dari barisan geometri, kita kurangi dengan suku ke-11 dari barisan aritmatika. Kita artikan dulu nih barisan geometri, AR pangkat 4 ya jadinya ya, karena U pangkat U5 jadinya R pangkat 4. Dikurang U11, A ditambah 10B. Nah, kayak gitu. Masukkan semua nilai yang sudah kita ketahui. A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2, kita pangkatkan 4. Dikurangi A-nya sama dengan 2, ditambah 10B, B-nya kan 2 tadi ya. Sekarang kita kalikan satu persatu. 2 kali 2 pangkat 4 itu 16, dikurang 2 tambah 2 kali 10 jadinya 20. Nah, di sini kita kalikan dulu. 2 kali 16 berapa? 32 dong. Nah, 32. Kemudian kita kurangi 2 tambah 20 jadinya 22. Tinggal kita kurangkan ya, jadinya 10. Ada kan jawabannya di option? Nah, seperti itu. Wah, gampang ternyata ya. Mudah kok sebenarnya. Yang penting kalian mau terus latihan. Oke, soal berikut. Di sini ada barisan geometri UN ya. Dengan U2 ditambah U4 sama dengan 4 dikali U1 ditambah U2. Wah. Terus ada juga di sini diketahui ternyata U1 dikali U4 ya harusnya ya, sama dengan 4U2. Nah, di sini kita artikan satu persatu. Di sini U3-nya itu akan sama dengan AR pangkat 2. Berdasarkan rumus ya. U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 4 dikali A ditambah U2-nya AR pangkat 1, tapi satunya nggak usah tulis ya. Nah, kemudian yang di sini kita punya U1 itu A dikali U4 AR pangkat 3 akan sama dengan 4 dikali AR. Kok AR? Karena U2 ya. Kayak di sini sama-sama punya A, kita bisa coret. Terus sisanya AR pangkat 3 sama dengan 4R. Nah, ternyata R-nya juga bisa kita sederhanakan, bisa kita bagi R. Jadinya R-nya coret-coret, R tadi pangkat 3 sisa 2, 4 R-nya udah habis. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat yang ruas sebelahnya. Di sini kita punya AR pangkat 3, bisa kita sederhanakan, bisa kita pecah-pecah dulu. AR kuadrat ditambah AR pangkat 2 dikali R. Ingat, AR pangkat 2 kali R, ingat sifat-sifat eksponen ya. Jadinya R pangkat 3. Di sini A sama A ada yang sama, boleh kita keluarin. Jadinya 1 ditambah R. Nah, kok bisa seperti itu? Karena sama-sama punya unsur, jadi unsur yang sama kita keluarin A-nya. Di sini sama halnya juga AR pangkat 2 ada yang sama nih. Boleh kita keluarkan AR pangkat 2 dalam kurung 1 ditambah R sama dengan 4A dalam kurung 1 tambah R. Ternyata 1 tambah R, 1 tambah R sama nih, boleh kita coret. Terus kita punya lagi ada A sama A, boleh kita coret. Nah, tersisa R kuadrat sama dengan 4. Di sini kita bisa menentukan nilai R-nya. Nah, kenapa? Karena R kuadrat kan sama dengan 4. Jadi kita bisa dapat R-nya berapa sih? Nah, di sini R akan sama dengan plus minus 2, dapat dari akar dari 4 tadi itu. Artinya ada 2, ada negatif 2. Di sini kita punya AR kuadrat. Nah, AR kuadrat tadi kan 4 ya. Kita masukin ke sini sama dengan 4. Nah, sekarang berapa kali 4 dapat 4? Ya 1 dong, maka A sama dengan 1. Di sini kita sudah punya nilai A sama dengan 1, sedangkan R-nya sudah ada 2. Kita pakai dulu R yang pertama sama dengan 2. Artinya rasio 2 ya. Jika A-nya 1, maka dikali-kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini adalah 4 suku pertamanya. Kalau rasionya 2, yang ditanya adalah jumlah semuanya. Ya udah, kita jumlahin semua, dapatnya 15. Kalau rasionya negatif 2 gimana? Kita tinggal kali aja. 1 kali negatif 2, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 jadi 4. Kali negatif 2 jadi negatif 8. Jumlah semua akan menjadi negatif 5. Nah, jawaban yang ada di option adalah yang 15. Seperti itu. Kita next ke soal berikut. Soal berikut mengenai modal ya. Modal sebesar 2 juta dan seterusnya. Kita langsung bahas. Oke. Di sini kita punya modal sebesar 2 juta rupiah. Oke, biasanya soal-soal seperti ini sering keluar di anak-anak IPS ya, karena ini matematika wajib maka akan dapat di semua jenjang jurusan. Dari soal juga kita diketahui memiliki bunga majemuk. Nah, apa tuh bunga majemuk? Bunga majemuk tuh kayak gini loh. Jadi bunga yang dikali dari rekening, bukan rekening ya, tabunganmu saat ini gitu. Jadi bukan dikalikan dengan
tabungan awal pada saat kita buka tabungan, bukan. Atau boleh kita ganti dengan bahasa modal. Jadi harus dikali terus dengan saldo kamu saat ini itu berapa, kayak gitu. Nah, untuk tahun yang pertama kita punya uang 2 juta nih, kita tambah dengan bunganya. Bunganya berarti 2% dari 2 juta tadi. Nah, dari modalnya itu ya. Kita tinggal kalikan aja, jadinya gimana? 2 juta kita turunkan, kita tambah dengan 2% tuh 2/100. Kita kali modalnya menjadi 2 juta ya. Modal itu 2 juta. Coret-coret, sisanya ada 20.000 kali 2, jadinya berapa tuh? Jadinya 40.000. Cakep. Sekarang 2 jutanya diturunin. Nah, kemudian kita jumlahkan. 2 juta tambah 40 berapa? 2.040.000. Gampang ya ternyata ya. Tidak sesulit yang kalian kira. Kalau untuk modal memang sih untuk bunga majemuk menurut saya agak mudah untuk kita mengerti. Nah, terus yang dicari ternyata pada akhir tahun kedua. Belum selesai berarti kita. Di sini kita harus mencari untuk yang tahun kedua ya. Nah, sekarang kita punya saldo sekarang nih 2.040.000. Jadi bukan pakai 2 juta lagi karena modal kita sekarang udah berbeda. Kita pakainya sekarang 2.040.000. Nah, kita kali juga dengan 2% kayak tadi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau ditanya tahun ketiga gimana? Ya udah dikali dengan saldo saat ini kayak gitu. 2% kita kali dengan 2.040.000 tadi. Kita kalikan, coret-coret lagi masih bisa. Maka akan menghasilkan jadinya berapa tuh? 40.800. 800 dong. Ya maaf. Oke, kita next. Sekarang 2.040.000 kita tambah dengan 40.800. Jadinya berapa tuh? Jadinya sekitar 2.080.800. Ada di option C jawabannya. Nah, gampang kan? Mudah sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi geometri tak hingga. Geometri tak hingga itu apa sih sebenarnya? Nah, geometri tak hingga ini sebenarnya adalah deret geometri yang penjumlahannya tuh harus kalian lakukan sampai tak hingga. Jadi sampai ya udah sampai dan seterusnya kayak gitu. Di sini ada 2 macam barisan yang biasanya kita kenal, yaitu barisan monoton naik dan barisan monoton turun. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau barisan monoton naik itu angka atau suku-suku dari deret geometrinya akan selalu membesar. Misalnya 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus membesar. Maka S tak hingga atau deret tak hingganya itu menjadi tak hingga. Sedangkan kalau monoton turun akan semakin turun. Maka hasilnya akan menjadi konstanta. Seperti itu. Ada istilahnya kalau nggak salah divergen sama konvergen. Nah, nanti kalian boleh cek deh di internet kayak gimana sih. Seperti itu. Karena menurutku istilah tidak terlalu penting sih ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih cara mencari S tak hingga khusus untuk yang monoton turun kayak gitu. Nah, di sini itu rasio adalah yang sangat pentingnya. Kenapa? Di sini adalah rasionya harus sama. Jadi pada saat kalian mengerjakan soal harus pastikan dulu rasionya sama. Terus gimana supaya memastikan? Pakai rumus yang ini nih, U1 banding U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2 dan seterusnya. Jadi suku setelah kita bagi suku sebelum. Contoh langsung deh. Ini ada sebuah contoh ya. Saya ambil dari soal ujian nasional tahun lalu nih. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja. Nanti boleh kalian sambil baca ya. Dari soal dikatakan ada sebuah bola nih dijatuh berarti arahnya ke bawah dong ya. Jatuhnya dari ketinggian 5 meter. Kemudian mantul kembali nih, naik 3/5 dari tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya berapa sih? 5 meter kan? Makanya kita kali dengan 5 kayak gitu. Hanya saja yang namanya bola mantul kan pasti turun lagi dong. Jadi dengan jarak yang sama kita boleh tulis 3/5 dikali 5. Nah, seperti itu. Nah, untuk bola selanjutnya mantul lagi, tapi 3/5 dari tinggi sebelumnya. Sebelumnya berarti kan 3/5 kali 5. Kita kali lagi 3/5 kali 5. Begitu seterusnya kayak gitu. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai nanti bola itu akan berhenti kayak gitu. Nah, ini turun lagi nih sejauh atau sepanjang lintasan yang sama. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini itu ada yang sama ya. Kalau kita lihat di sini sama yang pertama sama kedua sama ya, ada 2 kali. Tapi yang 5 ini cuma sekali doang gitu kan. Jadi boleh kita pisahkan dulu kayak gitu. Kenapa? Karena nanti dia bikin kacau nih ceritanya gitu. Jadi kita hitung dulu S tak hingga untuk yang sama kayak gitu. Rumusnya adalah A dibagi 1 min R untuk S tak hingga yang menghasilkan suatu konstanta.
Ingat baik-baik ya rumusnya ya. A-nya itu adalah suku pertama, bukan 5 ya. Kenapa? Karena 5 ini tidak 2 kali, sedangkan yang lain 2 kali, maka kita harus pisahkan dulu. Yang itu kan 2 kali nih, sedangkan 5-nya cuma sekali doang. Nah, kayak gitu. Jadi A yang kita pakai adalah 3/5 kali 5, itu A-nya. Boleh coret dong, jadinya 3. Oke, kita punya A3, rasio sekarang nih. Rasio ini udah jelas 3/5, 3/5. Jadi kita pakai 3/5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. S-nya berapa? Sama dengan A-nya berapa tadi? 3/1 kurang 3/5. Ingat ya, 3/5 adalah rasionya. Jadi 3/5 kali 1, 5 dikurang 3, 2. Nah, tulisnya 2/5. Nah, habis itu kita pembagian pecahan sebenarnya ya. Tapi untuk mempermudah kita langsung kalikan ke atas. Ingat, penyebutnya kita kali ke atas langsung, dibulak-balik ya ceritanya kayak gitu. Jadinya 5 kali 3, 15/2. Nah, belum selesai. Kok bisa? Karena harus kita tambah dengan yang namanya 5 yang di awal tadi. Nah, masih ada 5 di awal tadi, kita tambahkan. Jadinya 15 ditambah 10/2. Daripada 10 nih, kan 5 kali 2 10. Jadinya 25/2. Nah, seperti itu. Wah, salah tuh dia ngejelasnya tuh. S-nya tuh harusnya kan tadi kan 3/2/5 gitu kan ya. Nanti kan jadinya 15/2 gitu kan. Nah, nanti ya kan harusnya dikali 2 dong. Iya kan? Kan ada yang naik, ada yang turun dong. Wah, nggak bener lu. Wah, maklum lah ya, faktor usia ya. Kita boleh coret nih. Jadinya bisa 15 kan. Nah, jadi panjang lintasan semuanya. Berarti nanti untuk menghitung semua lintasannya, tinggal 15 itu kita tambahkan dengan 5 yang di awal tadi kan. Harusnya sih gitu ya. Iya dong, maka jawabnya dong dulu. Yang itu yang benar. Soal selanjutnya, jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 96 dan jumlah semua suku yang berindeks ganjil 64, suku keempat deret tersebut berapa? Oke, kita punya S tak hingga 96. S tak hingga tapi untuk ganjil saja, untuk suku-suku yang ganjil ya, artinya suku pertama, suku ketiga, suku kelima, dan seterusnya sampai tak hingga. Suku 1 tuh kita artikan dulu, ada A, ada AR pangkat 2, ada AR pangkat 4, dan seterusnya. Nah, di situ ternyata berindeks ganjil sebenarnya ada 64 ya. Oke, kita fokus dulu yang lain. Berarti S tak hingganya dulu, kita buat rumusnya dulu. S tak hingga berarti suku pertamanya kan A ya. Rasio di sini adalah suku kedua bagi suku pertama, AR kuadrat dibagi A jadinya R kuadrat ya. Jadi rasio yang kita pakai adalah R kuadrat. Untuk S tak hingga untuk yang kan ada ganjil tadi tuh. Sekarang kita cari yang genap juga nih kayak gitu supaya jadi pelengkap ya ceritanya kayak gitu. Kalau tadi yang ganjil U1, U3, U5, yang genap berarti U2, U4, U6 dan seterusnya. AR pangkat 3, AR pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian kita rumus rumus tak hingganya berarti AR, karena AR sebagai suku pertama. Kemudian rasionya kita bagi AR pangkat 3 dibagi AR sendiri, coret-coret juga sisa R pangkat 2. Nah, rasionya sama ya. Jadinya 1 dikurang R kuadrat. Untuk ganjil, untuk genap sudah ada. Sekarang yang kita lakukan adalah ingat bahwa S tak hingga itu kan sama dengan 96, ya kan? Nah, rumusannya adalah A/1 min R, kan kayak gitu. 96 sama dengan A/1 min R. Nah, 1 min R boleh kita kali silangkan, maka dia akan naik ke 96. Jadinya 96 dikali 1 min R sama dengan A. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di dalam soal tadi kan diketahui S tak hingga untuk yang ganjil adalah 64 ya. Kita ambil untuk X tak hingga yang ganjil. Oke, S tak hingga yang ganjil di situ 64. Oke, kemudian kita boleh modifikasi sedikit ya. Kita lihat di sini 64 itu sama dengan A/1 min R kuadrat. Kok bisa 64? Kan S tak hingganya untuk ganjil 64 ya. 64 sama dengan, nah di sini kita bisa pisahkan, lihat ada bentuk selisih kuadrat di situ, 1 min R dikali 1 plus R ya, seperti itu. Nanti yang bagian ini akan menjadi apa? Masih ingat ya kalian? Nah, itu akan sama dengan 94 tadi yang di bagian atas ya, 96 sorry. Jadinya saya 96/1 plus R. Jadinya kita tukar ya. Jadinya 1 plus R ke atas, 64 ke bawah.
Dari sini bisa kita perkecil nih. Nah, 1 plus R sama dengan kita bagi 32 langsung. Kalau kalian susah untuk membagi langsung ya boleh kalian bagi pelan-pelan kok, nggak masalah. Kita punya 1 plus R sama nanti, wah nggak kelihatan lagi nih, nggak kelihatan, gimana dong nih? Ya sorry kan nggak tahu juga. Apalah, nanti kita lihat lagi ya. Geser di atas dong, geser ke atas sedikit. Nah cakep. Di sini kita punya R sama dengan 3/2 kurang 1, jadi R nya sama dengan 1/2. Oke, udah bagus kan? Oke, kita lanjut. Maka di sini kita punya A sama dengan 96 dikali 1 min R ya. Itu dapat dari rumusan tadi. Jadinya 96 dikali 1 min setengah, 1 kurang setengah. Kita coret aja langsung. Jadinya A akan sama dengan 48. Nah, yang dicari apa sih? Yang dicari adalah suku keempat. Oh, berarti U4 untuk geometri gimana nih? A, R pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, jadinya 48 dikali setengah dipangkatkan 3. Maka akan mendapatkan 48 dikali 1/8, dapat 2 pangkat 3 ya. Jadinya kita coret sehingga menjadi 6. Seperti itu. Berarti U4 sama dengan 6. Oke, kita next ke soalan yang berikut. Nah, di sini nilai X yang memenuhi 1 ditambah X min 1 kuadrat ditambah X min 1 pangkat 3 ditambah X min 1 pangkat 4 dan seterusnya akan sama dengan 2 min X. X-nya berapa? Itu yang kita cari. Oke, cek di saat inilah penyelesaiannya. Di sini kita punya soal. So, kita tampilin dulu. Wadah. Nilai X yang memenuhi adalah 1 dan seterusnya ya. Boleh kalian baca sendiri tuh. Adalah sama dengan 2X, 2 min X ya. Oke, di sini X-nya sama berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, konsep dasarnya gini loh. Di dua sebelah kiri itu adalah S tak hingga. Ingat ya. Kita pastikan dulu yang namanya rasio. Sudah saya katakan di awal tadi, yang namanya rasio haruslah sama. Maka kita cek dulu U2 bagi U1 nya berapa nih? Dapatnya X min 1 kuadrat. Tetap ya. Sekarang kita cek dulu rasio untuk U3 dibagi U2. Nanti dapatnya berapa nih? Ternyata dapatnya X min 1. Nah, di sini ada perbedaan rasio. Ternyata rasio untuk yang di atas sama rasio yang di bawah berbeda kayak gitu. Coba lagi yang seterusnya. Yang seterusnya berarti kan U3 ya. U3 itu X min 1 pangkat 4 dibagi X min, oh berarti sama ya. Berarti untuk R-nya itu kita pakai yang sama aja gitu. Berarti untuk pembagian yang pertama jangan dilakukan seperti itu. Maka untuk mencari S tak hingganya bisa dilakukan dari suku kedua dan seterusnya. Satu nih apa nih satu nih? Nanti akan kita pindah ruaskan. Jadinya 2 min X dikurangi 1. Tadinya plus 1, kita pindah ruaskan menjadi min 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah S tak hingga dengan rasio yang sama. Kita turunkan 2 kurang 1 jadi 1 ya. Min X nya turunkan jadi 1 min X. Ini adalah bentuk S tak hingga, maka kita bisa menggunakan rumusnya. A-nya adalah X min 1 kuadrat per 1 dikurang rasio yang tadi adalah X min 1. Dalam kurung jangan lupa ya, karena ada 2 suku. Di sini 1 min X. Oke, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita sudah punya berarti X min 1 kuadrat per kita kalikan masuk dulu kali ya biar jelas ya, daripada kalian bingung kan. Min X jadi plus 1, ingat min kali min jadi plus. Kemudian boleh kita jumlahin nih, 1 tambah 1-nya boleh kita jumlahin nih. Jadinya apa? Jadinya X, kita tulis ulang ya, X min, kita kuadratin langsung aja, X kuadrat min 2X ya. Dari 2 kali X min 1, X kuadrat jadinya 1 per 1 tambah 1 2 dikurang X sama dengan 1 min X. Nah, yang ini kita kali silang sehingga akan menjadi X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan 1 min X dikali 2 min X. Wah, seru juga ya maksudnya ya. Gimana, seru gak? Sekali-sekali lah, lu jangan terlalu kaku gitulah. Oke, kita next lanjutan ya. Back to the topic. Di sini kita bisa kali silang biasa lah, SMP dong, bisa dong. Masa diajarin lagi. Di sini ada X kuadrat yang sama, boleh kita coret. Yang sini kita turunkan, min 2X tambah 1 sama dengan 2 min 3X dari min 1 dan min 2 tadi ya. Jadinya kita samakan ruas yang punya X, kita pindahkan 3X min 2X 2 dikurang 1, artinya X sama dengan 1. Nah, itu adalah nilai X nya. Nah, kita masuk ke materi atau soal yang saya ambil langsung dari soal UN.
Nanti boleh kalian pause ya, karena saya tidak tampilkan karena sumber gambarnya kurang bagus. Tapi saya akan tulis semua informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soalan yang tadi. Itu phrase saya ambil dari UN 2019. Bentuknya adalah geometri tak hingga, tapi bentuknya dalam apa namanya ya? Bentuk geometris gitu. Jadi langsung dalam segitiga. Kita mencari segitiga sampai tak hingga, luasnya berapa? Kurang lebih seperti itu. Informasi yang kita punya di sini segitiga AFE sama kaki, bentuknya seperti itu. Kita bisa lihat panjang AF-nya 5, panjang FE-nya 5. Karena diketahui panjang seluruh perseginya adalah 10, setengahnya berarti 5. Luas dari segitiga ini berarti berapa? Ingat rumus luas, setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5, tingginya 5, kita bagi 2. Kemudian itu namanya luas segitiga yang pertama. Ada segitiga yang lebih kecil daripada itu, di mana panjangnya setengah dari yang 5 tadi ini. Maka luas yang kedua bisa kita tulis. Tadi kan 5 nih, setengahnya berarti berapa? 5/2. Nah benar, 5/2. Alasnya 5/2, tingginya 5/2, kita bagi 2 juga. Untuk luas yang ketiga gimana? 5/2 dibagi 2 lagi, atau setengah dari 5/2 tadi. Atau boleh kita laksanakan dengan cara 5/2 dikali setengah, kayak gitu. Jadinya 5/2 dikali setengah itu untuk alas, dikali 5/2 kali setengah untuk tinggi, dibagi 2 lagi. Nah dari sini kita sebenarnya bisa membentuk suatu bentuk ya. Gini dulu, kita modifikasi supaya terlihat sama gitu loh. Artinya punya rasio yang sama, kemudian suku pertamanya bisa lebih jelas dan lain sebagainya. Di sini luasan pertama kita tulis 25/2. Untuk luasan yang kedua kita boleh tulis sebagai, lihat, 5 dan 5 bisa kita kali jadi 25, ya kan? Kemudian kali 1/4. 1/4 dari mana? 2/2 tadi ini. Nah, dibagi 2. Nah, kayak gitu, dari 2 yang paling bawah. Luasan yang ketiga jadinya berapa? Lihat di sini ada 25 1/2 kali 1/2 sampai 4 kali jadinya 1/16 ya. 1/2 di bawah naikkan ke atas. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini rasionya adalah masing-masing 1/4 kayak gitu. 1/4 rasionya. Jadi boleh kita laksanakan rumusnya. X tak hingga sama dengan A per 1 min R. A nya adalah 25/2 dikurang 1 per R nya kan 1 kurang R, R nya 1/4. Jadi 25/2 dibagi 4 kali 1 3 kurang 4 kali 1 4 kurang 1 3, jadi 3/4. Kemudian sama dengan 25/2 kali 4/3, coret-coret sisanya 2, kita kalikan deh jadinya 50/3. Seperti itu.